Kabupaten Bekasi, Kepala Desa Kades Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, terpilih masa bakti 2021-2027, Rahmat Gunawan menolak prosesi serah terima jabatan Sertijab Kades di Aula Desa Cikarang Kota tanpa hadirnya PJ Kades Cikarang Kota Yusuf. Pria yang akrab disapa Pirai tersebut mengatakan pihaknya akan mempertanyakan keberadaan aset desa Cikarang Kota, terutama sejumlah aset bergerak dan tidak bergerak kepada PJ Kades Cikarang Kota. Selain itu, dirinya pun akan mempertanyakan surat letter C dan akte jual beli AZB lahan desa Cikarang Kota. Terkait adanya berkas dari pemerintahan desa yang lama ke kepala desa yang terpilih, mungkin tanggapan dari BPD seperti apa nih Pak? Sebetulnya begini, pemberkasan dalam hal keterkaitan dengan pelayanan administrasi itu memang harus ada. Akan tapi kami juga jujur sudah memonitoring dari awal fenomena yang terjadi pasca pemilihan atau pasca pilkades, pasti ada suatu hal yang lumayan menjadi satu kerikil di tengah perjalanan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dari kepala desa yang terpilih. Nah, tadi juga saya lihat di komputer itu kok ini kosong untuk pelayanan administrasi, berarti kan tersendat. Tapi alhamdulillah ada solusinya. Tadi kami sudah meminta kepada kasih pemerintahan Pak Jakarta untuk memasukkan semua menginput data terkait masalah administrasi agar tidak terhambat, insya Allah Senin. Nah ini kan hari ini kan sebetulnya diagendakan untuk kegiatan Sertijab, betul. Tapi karena memang tadi ada faktor ini akhirnya ditunda. Nah, mungkin sampai kapan ditunda ini untuk Sertijab? Jadi kami yang jelas secara redaksional kita sudah memenuhi syaratan. Walaupun lagi-lagi izin Bapak ini bukan domain kami di BPD kan. Kenapa? Karena dalam Sertijab itu BPD hanya sebatas mengetahui atau menyaksikan. Itu semua dari ranah pemerintahan desa. Akan tapi kami juga tidak bisa berdiam diri karena sesuai dengan tupoksi harus memonitoring dan mengawal terus pemerintahan desa. Di hari ini Sertijab tertunda karena memang ada suatu hal, yaitu terkait dengan PJ Kepala Desa Cikarang Kota yang tidak bisa hadir. Mungkin karena ada suatu hal beliau tidak hadir, sementara beliau adalah salah satu aspek legal standing yang menyerahkan aset inventaris desa dalam agenda Sertijab. Mungkin kalau beliau tidak bisa hadir, yang kemarin saya sudah berkomunikasi dan memohon untuk hadir, nggak taunya hari ini nggak bisa hadir, itulah menjadi salah satu faktor krusial yang tertundanya Sertijab. Nah kalau untuk kelanjutannya, progresnya insya Allah hari Senin Pak Camat akan briefing dengan pihak BPMD untuk memanggil PJ secepatnya diadakan agenda Sertijab. Walaupun memang lagi-lagi Sertijab itu sebetulnya tidak menghalangi seorang kepala desa untuk melakukan administrasi kepada masyarakat, artinya melakukan pelayanan. Itu kan secara internal memang aset desa yang notabene adalah aset pemerintahan daerah. Nah ini kalau Pak PJ, Pak Yusuf Mansur ini kan per tanggal 12 Januari sudah memasuki masa purna bakti. Nah itu sudah masih memiliki kewenangan untuk menyerahkan ini. Nah begini Pak, kalau harga mahal itu tergantung kita perspektif dari mana melihatnya. Ya sudut pandang apa? Memang betul beliau di tanggal 12 Januari itu adalah pensiun PNS, ASN ya. Akan tetapi di dalam SKPJ-nya itu belum pensiun. Tergantung kita memakai aspek legal standing yang mana, opsi yang mana akan dipakai. Termasuk dari pihak Pak Camat pun sudah mengambil langkah-langkah pada waktu di tanggal ini melayangkan surat kepada DPRD. Ini bagaimana PNS-nya sudah selesai pensiun, lalu SK-nya, SKPJ-nya masih gitu kan, masih berlaku. Akhirnya Pak Camat mengambil satu tindakan memberikan surat tugas. Notabene aspek legal standing dari seorang PLT dengan PJ itu di bawah kan. Nah, disinilah menjadi kerancuan. Saya komunikasi dengan PJ kemarin, dia bilang gini Pak, saya hanya sebatas yang menjadi tolak ukur parameter saya adalah aspek legal standing saya SK di PNS, bukan SK di PJ. Nah untuk itu Bapak silakan klarifikasi sama pihak DPRD. Kami sudah berusaha untuk secepatnya melakukan Sertijab, walaupun Sertijab bukanlah menjadi satu aspek legal standing melajunya pemerintahan. Nah kalau untuk hari ini menurut pengamatan Bapak mungkin pelayanan di administrasi di desa Cikarang Kota seperti apa nih? Kalau saya melihat kemarin saya ngobrol dengan kepala desa Pak Era Gunawan. Oke Bang Lurah.
terkait kegiatan sertijab Kepala Desa Cikarang Kota yang seyogianya dilaksanakan pada hari ini, tetapi kenyataannya kan ditunda. Nah, mungkin alasan dari Kepala Desa terpilih apa nih, sehingga pelaksanaan sertijab ditunda nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah lurah terpilih Desa Cikarang Kota. Bahwa sertijab ini sebenarnya saya nggak mau kalau disahkan dengan dengan PLT. Saya maunya sedangkan saya maunya dengan PJ, yaitu M Yusuf. Bahwa M Yusuf itu adalah Desa Cikarang Kota PJ. Terus saya kenapa saya tidak mau? Karena saya akan menanyakan tentang aset yang ada di Desa Cikarang Kota, terutama adalah kendaraan hidup seperti mobil, motor, dan ini komputer. Alhamdulillah bahwa aset hidup itu ada. Ternyata bahwa aset yang tidak hidup itu saya akan mempertanyakan, yaitu adalah masalah tentang letersia tanah. Nah, dan sedangkan saya mau bertanya lagi tentang Desa Cikarang Kota, AJB-nya harus ada di tangan saya. Karena kenapa? Saya ini adalah pemerintah yang baru, yaitu lurah yang terpilih di Desa Cikarang Kota, akan memegang tanah surat desa di Cikarang Kota atau juga di Rohali. Bahwa surat ini saya akan ambil di tangan Rohali karena pejabatnya Cikarang Kota ini yang sekarang adalah Rahmat Gunawan. Nah, dan saya menanyakan tentang persil yang ada di Desa Cikarang Kota. Ternyata persil Cikarang Kota ini adanya di Desa Simpangan. Kemudian kalau terkait TKD yang tadi disampaikan oleh TKD itu di Desa Cikarang Kota, bahwa TKD-nya karena Bengkok Cikarang Kota 28 hektar setengah. Ternyata ada juga yang disalahgunakan, seperti bahwa di Desa Cikarang Kota ini kok bengkoknya ada di satu surat bersama dengan Karangraharja. Saya menanyakan kenapa Desa Karangraharja ini adalah 20 hektar. Saya menanyakan tentang Bengkok Cikarang Kota yang ada 15 hektar. Sedangkan Cikarang Kota ini adalah desa saya, Cikarang Kota. Kenapa sih Bengkok itu bisa nyatu di Desa Karangraharja? Nah, terutama saya akan menanyakan tentang Bengkok yang ada di Desa Cikarang Kota, bahwa Bengkok Cikarang Kota ini adalah 28 hektar setengah. Nah, tadi kan kalau setelah kita konfirmasi ke Ketua BPD, beliau menyatakan Senin besok itu kan akan koordinasi dengan DPMD Kabupaten Bekasi. Siap. Dan mengundang pihak-pihak terkait. Mungkin tanggapan dari Pak Lurah gimana? Saya siap tanggapan saya. Saya siap. Ya, mungkin kalau Pak Lurah pribadi kapan berharap agar proses sertijab segera dilaksanakan? Saya terserah PJ. Kalau PJ hari Selasa ya saya ikutin hari Selasa. Tapi kalau saya misalnya hari Selasa dengan PLT itu saya nggak mau. Saya harus diterima sertijabnya dengan PJ. Nah, kalau Pak Lurah melihatnya gimana? Kenapa sih data-data yang ada di komputer dan juga aset-aset desa selama ini tidak diserah terimakan dari kepala desa sebelumnya? Sebenarnya waktu kemarin saya ngejabat habis dilantik, saya ke desa, terus saya balik ke rumah, saya langsung ke desa lagi, bahwa aset di Desa Cikarang Kota ini tidak ada. Terutama surat-surat desa. Nah, yang ada misalnya komputer yang ada baru 2, semuanya komputer 4. Lalu Laptop itu 4. Pak, terus kemudian kalau tidak ada aset yang diserahkan oleh pemimpin yang baru, lalu langkah Bapak seperti apa nanti? Saya akan pertanyakan aset yang ada di wilayah Desa Cikarang Kota. Kalau Pak Lurah melihat mungkin selama ini dari pemerintahan desa sebelumnya tidak ada keterbukaan. Saya bilang saya inilah lurah terpilih di Desa Cikarang Kota. Kalau pemerintahan yang pertama itu saya tidak tahu. Ya. Artinya akan terus mempertanyakan lah aset-aset yang selama hilang. Saya akan pertanyakan aset-aset yang ada di Desa Cikarang Kota karena pemimpinnya ini pemimpin yang baru. Seharusnya ada serah terima. Ya. Betul.